selamat siang dan selamat datang para peserta webinar dimanapun Anda berada. Perkenalkan nama saya Dr. Giovanni yang akan menjadi dokter moderator pada acara RSPI Live Webinar pada hari ini. RSPI Live Webinar merupakan salah satu bentuk komitmen kami untuk tetap bisa dekat dan juga tetap bisa memberikan informasi-informasi kesehatan yang terpercaya dari narasumber dokter-dokter di Rumah Sakit Pondok Indah Group. Dan sehingga Anda tidak perlu khawatir meskipun saat ini kita memiliki keterbatasan jarak karena memasuki periode PPKM, kita tetap bisa hadir menyapa Bapak Ibu sekalian dan memberikan informasi kesehatan yang tentunya bermanfaat untuk Anda semua. Dan pada hari ini kita memiliki tema yang sangat menarik terkait dengan era pandemi, yaitu adalah ansietas terkait COVID-19 yang akan dibawakan oleh narasumber istimewa kita, Dr. Zulfia Oktanida Syarif, spesialis kesehatan jiwa. Sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan Dr. Zulfia, di mana Dr. Zulfia ini merupakan lulusan dari Universitas Indonesia, program atau spesialisasi psikiatri, dan sempat mengenyam pendidikan di Department of Psychiatry, Yale University, untuk mengikuti program postdoctoral training. Dan juga beliau aktif dalam beberapa organisasi, di antaranya board member of Indonesian Psychiatrists Association, Public Relation, Partnership and International Affairs section, researcher COVID-19 and Mental Health Collaborative Research Team di Early Career Psychiatrists from around the world, dan juga beliau pernah mendapatkan awards bergengsi yaitu dari World Psychiatric Association di acara World Congress of Psychiatry Mexico City Early Career Psychiatrist Fellowship Award 2018, dan juga pernah mendapatkan penghargaan dari National Institute on Drug Abuse International Forum Travel Award NIDA USA. Nah, bagi Anda semua yang ingin memiliki pertanyaan terkait dengan topik pada hari ini, Anda nanti bisa mengakses di tombol Q&A di layar handphone atau komputer Anda, dan Anda tuliskan pertanyaannya. Jadi nanti pertanyaan yang masuk dan yang beruntung akan dijawab langsung oleh Dr. Zulfia. Ya, tanpa berlama-lama lagi, silakan Dr. Zulfia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Giovanni untuk introduction-nya terhadap acara kita siang hari ini, dan juga sudah memperkenalkan saya kepada Bapak Ibu, para peserta webinar RSPI. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sehat. Semoga Bapak Ibu saat ini yang sedang menyimak RSPI Live Webinar dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan kuat dan tegar bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Pada siang hari ini kita akan membahas satu topik yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Gio. Kita akan membahas topik tentang ansietas terkait COVID-19. Kita akan bahas bersama-sama. Di mana memang topik ini menjadi suatu hal yang bisa dibilang sangat current, atau banyak orang bisa relate, bisa merasa mengalami hal serupa, ya. Khususnya di situasi yang akhir-akhir ini kita dihadapi dengan banyaknya berita terkait kasus COVID-19, terkait berita duka di antara keluarga atau saudara kerabat kita yang semakin tinggi kecemasan atau ansietas terkait COVID-19. Oleh karena itu kita akan bahas bersama siang hari ini di RSPI Live Webinar. Baik, Bapak Ibu, kita akan mereview lagi tentang pandemi. Ya. Pandemi ini nggak ada yang pernah ya. Kita nggak pernah menyangka kita akan mengalami pandemi seperti ini. Dan ini terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Ya. Dan sekarang kita sudah menjalani pandemi ini selama kurang lebih 1,5 tahun. Dan tiap negara kita lihat mengalami fase yang berbeda-beda. Ada yang mungkin sudah dalam fase yang bisa dibilang sudah bebas atau angka COVID-nya sangat terkendali. Ada yang mereka sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan event besar, misalnya. Ya. Ada yang memang masih
struggling atau masih berusaha untuk mengendalikan laju penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Nah, ini tantangan tersendiri bagi setiap negara. Dan ada vaksinasi, saat ada vaksin ditemukan, itu seperti ada hope, ada harapan. Namun, kadang-kadang masih up and down, fluktuatif. Ya, harapan kita tuh sudah meningkat, kadang-kadang jadi agak turun lagi. Karena perkembangan dari varian-varian baru dari virus SARS-CoV-2 ini ya, yang memang amat sangat cepat. Jadi ini adalah hal yang kita alami selama kurang lebih 1,5 tahun terakhir. Ya, tentunya dampaknya banyak sekali ya untuk kehidupan kita. Dan dalam waktu 2-3 minggu terakhir ini kan kita melakukan PPKM darurat, sehingga kita diminta untuk stay at home, ya di rumah aja. Work from home yang tadinya mungkin sudah sekian persen, work from office sekian persen, work from home sekarang 100% nih work from home ya untuk sektor-sektor yang non esensial. Nah, kalau untuk protokol kesehatan Bapak Ibu sudah tahu semua ya, udah hafal nih. Dari mulai 3M, 5M sampai sekarang udah ber-MM, kayaknya kita sudah tahu protokol kesehatannya apa saja ya. Jadi saya tidak akan bahas kembali nih tentang hal-hal yang terkait protokol kesehatan untuk COVID-19. Dampaknya tadi kita harus work from home, nggak pernah disangka-sangka bekerja dari rumah, akhirnya kejadian pandemi. Anak-anak sekolah, kuliah dari rumah, tidak pernah kita bayangkan, gitu ya, ternyata dialami sekarang. Beribadah juga dari rumah. Kemarin kita baru menjalani atau sedang menjalani hari raya Idul Adha, gitu ya, bagi yang merayakan, tapi kita nggak bisa merayakan kayak dulu. Ya, tentunya ini amat sangat berpengaruh ke kehidupan. Belum lagi kontak sosial di mana kita dulu mungkin bisa hangout, bisa traveling, ya ada acara meeting, pernikahan dengan kegiatan yang mengundang banyak orang. Sekarang semua sangat terbatas ya, konser musik dan lain-lain. Kita semua merindukan itu. Dan tentunya perubahan di dunia ini mengubah cara kita dalam melakukan aktivitas seperti berbelanja misalnya, sekarang sudah jadi harus belanjanya lebih banyak online misalnya. Dan bepergian pun menjadi suatu tantangan tersendiri ya, harus ada persyaratan dan lain-lain ya, karantina dan sebagainya. Tidak semudah dulu. Dan ini berdampak sekali ya tentunya terhadap masalah ekonomi, finansial, dan buat yang di rumah saja mungkin ini akan menimbulkan kebosanan. Ya, kebingungan mau ngapain di rumah, udah bosen, udah di situ-situ aja, semua udah dilakukan, saya harus gimana nih dok ya. Nah, ini juga yang akhirnya menimbulkan berbagai hal terkait adanya kekerasan dalam rumah tangga, yang tadinya suami istri ketemu sayang-sayangan sekarang bisa jadi saking bosennya gitu ya, hal-hal kecil diributkan menjadi konflik. Dan di beberapa negara penelitian itu menunjukkan bahwa penggunaan zat atau alkohol juga meningkat akibat pandemi, termasuk abuse atau kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, kita bicara dampak itu banyak sekali, tapi saya akan fokus pada dampak terhadap kesehatan mental. Kita lihat, ternyata pandemi ini memberi rasa atau emosi yang bisa jadi agak berlebihan pada seseorang. Ya. Bisa timbul rasa cemas. Cemas itu munculnya dalam bentuk khawatir berlebihan. Overthinking. Terus kemudian bisa jadi ada hal-hal yang mestinya tidak perlu dicemas, tapi dipikirin, dijadikan pikiran gitu, dicemaskan. Ya, itulah cemas. Kemudian rasa takut. Kalau takut ini bedanya sama cemas. Objeknya memang berbahaya. Kalau cemas itu bukan objek yang berbahaya. Ya. Nah, takut ini juga muncul ya selama masa pandemi. Ada kekhawatiran berlebihan, ada penghindaran. Banyak orang yang misalnya memang harus ke rumah sakit kontrol untuk penyakit misalnya diabetes, hipertensi, jantung, dan lain-lain jadi terhambat. Karena apa? Karena ke rumah sakit. Gitu ya. Jadi banyak faktor ya, nggak hanya COVID yang meningkat, penyakit lain pun juga meningkat jadinya.
angka ketangguhannya. Karena rasa takut. Kemudian muncul juga reaksi emosi sedih. Akhir-akhir ini tidak dipungkiri kita banyak merasakan perasaan sedih ya, dengan berita duka yang kita tidak sangka-sangka gitu. Ini semua menimbulkan perasaan murung, hilang minat, hilang semangat ya, bahkan kita mungkin menjadi orang yang pesimistis dengan situasi. Dan tidak jarang kita pun merasakan marah. Kita jadi lebih sensitif, lebih baper gitu. Ya, mudah terpancing amarah, kesal, mudah terpancing emosi. Nah, ini adalah dampak dari pandemi terhadap kesehatan kita. Nah, kalau melihat data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI, ini ternyata dari suatu pemeriksaan, ya, swab periksa di website PDSKJI, dari sekian ribu orang yang melakukan pemeriksaan, 9% memiliki masalah psikologis. Bayangkan Bapak Ibu, jadi hampir sebagian besar mengalami masalah psikologis. Saya tidak bicara gangguan ya, atau penyakit, tapi baru masalah psikologis. Jadi mungkin kita pun juga punya masalah psikologis. Dan kita lihat ternyata 68% masalah psikologisnya adalah cemas, ansietas. 67% mengalami gejala-gejala depresi. Dan 77% mengalami gejala-gejala trauma psikologis. Ini biasanya nih khususnya yang pernah dirawat karena COVID, diisolasi, atau pernah di stigma, ya, dijauhkan dari tetangga, nah sedang isolasi mandiri, atau yang pernah dirawat di ruang ICU, itu banyak yang mengalami trauma psikologis. Sekarang kita akan lihat lebih spesifik sesuai topik kita, ansietas dan COVID-19. Nah, sebuah survei di Indonesia ini menunjukkan bahwa 20% dari responden yang mengikuti survei tersebut itu mengalami ansietas, kecemasan. Ya. Dan kalau dari survei ini, ternyata ansietas tinggi terutama pada usia dewasa muda, lebih tinggi dibandingkan yang usia lanjut, lansia, gitu ya. Jadi orang dewasa muda ini lebih rentan mengalami ansietas. Kemudian ternyata gender wanita itu juga lebih rentan mengalami kecemasan dibandingkan pria. Dan kalau dari penelitian ini ternyata tingkat pendidikan juga mempengaruhi. Ya, ternyata orang dengan tingkat pendidikan lebih rendah itu lebih rentan cemas. Kemudian juga status pernikahan. Kita pikir ibu-ibu nih ya, emak-emak ini lebih cemas ya. Ternyata orang yang belum menikah atau single itu lebih risiko mengalami kecemasan, ansietas ya dari penelitian. Dan juga orang yang setelah disurvei ditanya mereka mengatakan tidak puas terhadap dukungan dari keluarga, dari lingkungan sosial, teman, dan rekan kerja. Nah, menurut WHO, ada beberapa faktor ya yang menyebabkan ansietas itu meningkat selama terjadinya suatu wabah atau outbreak. Satu, adanya perasaan takut terinfeksi penyakit. Kita tidak pungkiri, kita pun memiliki rasa takut ya, terinfeksi COVID. Kalau terinfeksi kita takut, kita kenapa-napa. Takut kita harus dijauhkan dari keluarga, takut perawatannya membutuhkan perawatan yang intensif, bahkan sampai ada rasa takut terhadap kematian. Dan ini adalah penyebab kenapa ansietasnya tinggi ya di masyarakat. Kemudian ansietas itu juga bisa muncul karena adanya misinterpretasi atau salah menginterpretasi sensasi atau perubahan pada tubuh. Aduh dok, kok kayaknya dada aku ini ya denyut-denyut. Di sini agak nggak enak, tenggorokan udah mulai nggak enak ya dok ya. Agak ya saturasi berapa ya? Jadi sensasi di tubuh disalah interpretasikan. Nah ini yang menyebabkan adanya suatu ansietas kesehatan atau health anxiety. Disebut juga hipokondriasi. Ya, jadi gejala-gejala tubuh dianggap sebagai suatu gejala penyakit tertentu. Kalau sekarang kita berpikir ke arah COVID, ya. Dengar berita COVID langsung, aduh, kayaknya napas kurang. Wah, kita udah mulai cium-cium nih, aku anosmia nggak ya? Gitu. Jadi itu menyebabkan ansietas juga. Dan nah ini juga jadi salah satu biang kerok juga ya,
paparan informasi yang berlebihan terhadap berita COVID-19. Di antara Bapak Ibu, coba yang paling sering cari tahu berita COVID, lihat berita, atau nunggu-nunggu di sosial media atau WhatsApp grup tentang berita COVID. Ini hati-hati, kalau paparannya berlebihan, apalagi dari sumber yang tidak terpercaya, alias hoax, nah ini juga akan menimbulkan anxiety. Kenapa kan? Nggak jelas gitu informasi, ya berubah-ubah. Ada yang pro vaksin, ada yang jangan vaksin loh, nanti begini gini gini. Ya nanti ada lagi yang vaksin yang bagus merek ini dan sebagainya. Itu semua informasi berseliweran dan itu menimbulkan ansietas pada kita sebagai anggota masyarakat. Nah, berita tentang COVID ini kan ada di mana-mana pasti ya. Tersebar nih di TV, radio, koran ya. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak koran ya. Mungkin sekarang semua serba digital, media sosial. Dan memang krisis, orang akan punya kecenderungan perilaku mencari informasi. Supaya apa? Supaya update. Ya, jangan sampai aku ketinggalan berita. Jadi ada perilaku untuk mencari informasi. Nah, sayangnya memang mengenai ini mungkin kurang katakanlah kurang jelas atau kurang tegas. Sehingga siapapun saat ini bisa menyebar berita. Dan ini bisa membuat kita terpapar informasi yang menyesatkan atau hoax. Dan informasi yang menyesatkan ini bisa menimbulkan stres yang akut, dan juga rasa takut yang intens, sangat kuat. Ya. Jadi berita itu jadi sumber ansietas yang sangat kuat. Jadi kita sudah bisa lihat nih hubungannya ya, bahwa pandemi ini menimbulkan banyak dampak. Dampaknya kesehatan mental juga tinggi, khususnya ansietas. Sekarang kita mau kayak apa sih ansietas? Ansietas itu bahasa kerennya dari kecemasan. Kalau kita mau pakai bahasa Jawa, kita pakai anxiety, gitu ya. Nah, ansietas adalah suatu perasaan khawatir, ya, was-was, gelisah, nggak tenang. Itu adalah ansietas. Setiap orang bisa mengalami gejala kecemasan. Ya. Jadi jangan saat dibilang kamu ansietas. Oke, karena memang setiap orang bisa mengalami kecemasan. Ya, kita mau ujian cemas, mau pernikahan cemas, ya, mau nunggu istri lahiran cemas, ya bisa ansietas. Ya. Nah, tapi kecemasan ini ada yang berlangsung singkat, ada yang bisa juga kadang datang, kadang pergi. Gitu ya. Ada juga ansietasnya ringan, bahkan ada yang sampai berat. Nah, saat pandemi ini faktor pencetusnya ada banyak. Kesehatan itu jadi faktor pencetus nomor 1. Tadi ya, mulai dari sensasi di tubuh kita udah mulai berasa badan nggak enak, ada tenggorokan gatal, agak sesak. Ya udah mulai tuh ya, masalah kesehatan menjadi pencetus ansietas. Keluarga, malah kita berjauhan dari orang tua atau tentang anak. Ya. Terus kemudian usaha yang punya bisnisnya banyak yang tutup, banyak yang pekerja di layoff, ya di PHK, finansial mungkin penghasilan berkurang, pendidikan, aduh anakku gimana nih, anak produk pandemi gitu ya, anak online misalnya, semua jadi timbul kecemasan akibat pencetus ini. Dan kita mulai berpikir tentang masa depan. Dan sebetulnya ansietas juga depresi itu bisa jadi hasil ya dari kondisi mental yang terjadi akibat seseorang itu mengalami stres. Jadi sebelum orang itu mengalami kecemasan atau mengarah ke arah depresi, itu awalnya akan mengalami suatu stres. Saat seseorang stres, bisa timbul gejala-gejala berikut nih. Sulit konsentrasi. Mungkin Bapak Ibu misalnya ngalamin kayak baca sesuatu kok nggak ngerti-ngerti gitu ya, atau ngerjain pekerjaan udah deadline nih, nggak selesai-selesai. Buat mahasiswa yang lagi skripsi kok nggak maju-maju nih, babnya bab 1 terus, sulit konsentrasi. Kemudian udah marah. Jadi kita lihat nih kalau di rumah atau teman-teman atau sahabat kita ya, ini lebih gampang marah
mungkin itu tanda dia sedang mengalami suatu stres, tekanan. Nggak bisa duduk diam, nggak bisa duduk tenang ya, kayaknya pengennya mondar-mandir. Terus kemudian tanda yang juga paling sering muncul adalah sulit tidur, susah tidur, tidurnya gelisah. Ada merasa sedih atau bersalah, khawatir ya, tiba-tiba nangis, merasa capek padahal nggak ngapa-ngapain. Kemudian juga ada perubahan nafsu makan, bisa jadi males makan atau justru makannya jadi banyak. Ya, jadi ada perubahan nafsu makan. Ini tanda-tanda seseorang sedang mengalami stres. Nah, tapi stres itu bisa berlanjut menjadi gejala-gejala ansietas. Ini gejala ansietas antara lain ada kekhawatiran, ya, gelisah, tegang, seperti merasa ada dalam bahaya, panik, kemudian detak jantung bisa cepat, ya, nafasnya juga cepat, keringatnya berlebih, ada gemetar, tremor, ya, kayak ototnya berkedut, kemudian bisa lemas, gitu ya, lesu, gitu, ada energi, sulit konsentrasi tadi ya, sulit tidur, masalah pencernaan, naik, diare, sembelit, dan tentunya orang yang mengalami gejala ansietas akan cenderung menghindari objek yang membuat dia cemas. Ya, misalnya dia cemas tentang sesuatu, dia akan menghindari objek. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat gejala ansietas ternyata menyerupai juga gejala-gejala penyakit yang lain. Sehingga seringkali orang yang mengalami ansietas itu nggak langsung ke psikiater. Tapi kalau detak jantungnya cepat, ya, napas cepat, mungkin ke dokter jantung dulu biasanya. Atau dokter penyakit dalam, dokter paru. Ya. Atau kok aku sering tremor, kemudian ototnya sering berkedut, ke dokter neuro, dokter saraf, sakit kepala, gitu, ya. Jadi seringkali keluhan-keluhan fisiknya duluan yang muncul. Ada pencernaan GERD, ya, dispepsia, ke dokter penyakit dalam. Nah, namun biasanya pemeriksaan-pemeriksaannya itu tidak signifikan biasanya ya, atau bisa jadi terjadi bersamaan. Memang ada GERD, tapi diobatin GERD-nya berkurangnya hanya sedikit, tidak signifikan. Nah, kita harus mulai berpikir ke arah ansietas. Mungkin harus dirawat bersama-sama, artinya perlu diterapi bareng-bareng dengan psikiater. Kalau gejala fisik ya tadi banyak ya, mulai dari kepala nih, nyeri kepala, yang leher tegang nih, kaku, rasanya tegang. Ya, kemudian tenggorokan tuh bisa kayak ada nggak enak ya, ada ganjel gitu ya. Nggak ada rasa lapar nih ya, lidahnya kayaknya rasanya pahit aja, nggak enak. Nyeri punggung, dadanya berat. Ya, kadang-kadang aduh nyeri dada nih, aduh jantung bukan ya. Udah mulai tuh, semua sensasi tubuh dianggap wah ini penyakit yang berat nih. Terus kemudian ada rasa tidak nyaman di perut ya, otot yang tegang dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita perlu selalu aware dengan gejala ini dan pastikan memang bukan suatu penyakit yang serius. Ya. Jadi kalau sudah ke dokter untuk memeriksakan diri itu langkah yang tepat. Karena memang harus diperiksa. Apakah ini jangan-jangan memang gejala suatu gangguan pada jantung atau gejala neurologi atau gejala di penyakit dalam di lambung. Kita harus periksa. Tapi seandainya saat pemeriksaan ternyata EKG normal, ronsen dada bagus, baik-baik aja. Bahkan ada yang sudah sampai endoskopi, ada USG dan lain-lain, normal-normal aja. Bapak Ibu perlu mulai berpikir untuk ini ansietas. Nah, untuk mengetahuinya ya berarti perlu konsultasi ke psikiater. Jadi ansietas ini perlu diatasi supaya tidak mengganggu kesehatan mental dan karena nanti seperti lingkaran tuh. Nggak diobatin ansietas, korban tetap mengalami keluhan-keluhan fisik ya. Yang udah dikasih obat dokter spesialis itu sepertinya nggak terlalu membaik ya. Nah, kita harus mulai berpikir ada aspek mentalnya, psikologi. Jadi prinsipnya ketahuilah bahwa mengalami kecemasan itu wajar. Nggak apa-apa, cemas itu boleh kok. Ya, kita nggak sendiri, Anda tidak sendiri. Dan walau sepertinya menakutkan, ya kita takut nih,
Aku nggak mau deh diperiksa PCR nanti ketahuan COVID. Nggak maulah ke rumah sakit nanti di COVID-kan. Ya, ada rasa. Tapi kalau kita hadapi rasa takut, kita sebenarnya akan lebih lega. Karena kita jadi fokus pada solusi. Kalau memang saya positif, setelah diperiksa, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Jadi kita akan fokus pada solusi, ya, dihadapi rasa takut. Kemudian, don't be hard on yourself. Jangan terlalu keras pada diri Anda. Maksudnya, misalnya ada hal yang kita menyesal gitu. Aduh, coba kemarin tuh aku nggak marah-marah sama dia kemarin sakit. Kemudian ternyata sekarang nggak ada. Ada kecemasan karena kita merasa menyesal tidak melakukan sesuatu hal. Atau, aduh kemarin kenapa aku kumpul-kumpul pakai masker ini pas makan waktu Idul Adha. Sekarang jadi ada sakit di satu rumah. Nah, kita tidak bisa mengulang sesuatu yang sudah terjadi. Jadi don't be hard on yourself. Jangan juga kita menghukum diri atau keras pada diri sendiri. Memang masa-masa ini tidak mudah. Tapi kita mau fokus pada solusi. Kita akan pelajari cara-cara menenangkan diri sendiri. Kemudian kalau ansietas ini menimbulkan penderitaan dan mengganggu kehidupan, memang segera perlu konsultasi ke psikiater. Ya. Jangan dibiarkan lama-lama. Ya. Nah, gangguan ansietas ini ada berbagai macam, Bapak Ibu. Dan tadi ya, penandanya adalah saat cemas sudah bikin menderita, distres, sudah mengganggu kehidupan, di rumah berantem mulu sama suami, kesel sama anak, ya, terus kemudian tidur keganggu, badannya jadi loyo, lemes, ya, harus bolak-balik ke rumah sakit, periksa dokter ini, segala macam. Udah ngeganggu nih, kerjaan banyakan bolosnya izin ya, deadline nggak terpenuhi. Berarti sudah menderita, sudah bikin terganggu kehidupan. Mungkin saatnya untuk konsultasi. Karena siapa tahu itu adalah anxiety disorder. Gangguan ansietas. Ya. Gangguan ansietas ini ada banyak, Bapak Ibu. Ya, ada gangguan panik, gangguan cemas menyeluruh, gangguan ansietas sosial, dan sebagainya. Nanti psikiater yang akan menjawab. Kalau sudah diperiksa, kemudian ternyata memang ada diagnosis gangguan ansietas. Lalu apa yang akan terjadi pada diri saya, Dok? Nah, biasanya nanti psikiater akan menentukan terapi. Diberikan medikasi, obat, kemudian psikoterapi. Ya. Kita membicarakan pikiran dan perasaan yang Bapak Ibu alami. Aduh dok, saya takut ketergantungan. Nah, ini pertanyaan yang paling sering saya dapat. Ya. Bapak Ibu, jangan khawatir dengan ketergantungan obat. Karena kita mau membantu Bapak Ibu biar cepat reda ansietasnya. Dan kita memang butuh obat untuk bisa membuat gejala-gejala itu segera berkurang. Ya, dan selama dalam pengawasan dokter, Bapak Ibu minum obatnya sesuai dengan dosis dan aturan, tidak perlu khawatir. Ya, dokter akan memilihkan obat yang paling tepat untuk membantu Bapak. Oke, ini saya kasih tips ya, tips secara umum, bagaimana sih supaya kita tetap sehat mental selama pandemi COVID-19. Karena sekarang dunia sudah berubah, berarti kita harus punya rutinitas yang baru. Kalau dulu kita berangkat pagi ke kantor macet-macetan, terus kemudian ada aktivitas yang biasa kita lakukan. Sekarang kita perlu membuat rutinitas yang baru nih, Bapak Ibu ya. Buat yang lagi WFH misalnya, juga buat rutinitas yang baru di rumah. Jadi WHO merekomendasikan kita untuk bangun dan tidur pada waktu yang sama. Nah, siapa yang di rumah karena WFH, jadinya nyampur nih antara kerja di laptop sama nonton drama Korea. Atau serial maraton di Netflix. Jadinya udah WFH, tapi tidurnya juga malam juga jam 2 pagi misalnya. Bangunnya juga kesiangan. Rutinitasnya kacau. Buat rutinitas yang baru. Ya. Luangkan waktu untuk personal hygiene. Tentang WFH tetap harus mandi, tetap harus kece di rumah. Ya. Olahraga harus tetap. Ya, karena keteraturan adalah hal yang penting bagi kesehatan mental. Buat batasan yang jelas, boundaries. Di rumah, buat space tertentu untuk WFH nih misalnya. Ya. Ada area kerja. Atau ini area saya santai. Oh ini area keluarga kita. Kalau lagi di area keluarga ini kita udah jangan bawa-bawa kerjaan di sini ya, jangan bawa-bawa gadget misalnya. Jadi bikin batasan-batasan yang jelas, walaupun itu di rumah. Ya.
Kemudian luangkan waktu untuk hal yang disenangi. Ya hobinya apa? Ada yang hobi tanaman ya sekarang, ada yang hobi musik, kemudian yoga, meditasi, apapun yang membuat Bapak Ibu merasa lebih rileks, tenang, bisa dilakukan. Kemudian walaupun misalnya sedang isolasi, sedang PPKM, tetap terhubung dengan orang-orang tercinta ya, wajib. Karena manusia adalah makhluk sosial, kita tetap bisa video call, ya, tetap bisa email, WhatsApp, dan lain-lain. Informasi cari dari sumber yang terpercaya. Cari sumber-sumber terpercaya ya, misalnya memang dari sumber pemerintahan, sumber dari organisasi kesehatan, ya, dari orang-orang yang terpercaya. Dan kalau perlu dibatasin, Bapak Ibu. Saya hari ini atau mulai hari ini saya melihat berita hanya 1 kali sehari untuk lihat berita perkembangan COVID misalnya ya. Atau saya ngecek WhatsApp group hanya jam berapa? Sore misalnya, jangan pagi deh. Kalau dari pagi kayaknya bangun tidur lihat WA begitu semuanya berita innalillahi, moodnya langsung ngedrop seharian. Misalnya seperti itu ya. Kalau yang WA group atau sosial media. Jadi Bapak Ibu perlu disiplin membatasi asupan berita. Dan ingat sumber terpercaya, ya. Jangan percaya hoax. Berpikir positif. Kadang kita perlu luangkan waktu untuk mengenali hal apa nih yang positif yang kita miliki. Alhamdulillah saya bisa satu rumah sama anak-anak. Walaupun sedang PPKM, tapi bisa meluangkan waktu bareng. Oh syukurnya saya diberi kesehatan. Oh syukurnya saya diberi finansial untuk bisa membantu orang lain, membantu keluarga saya. Oh hikmahnya saya nggak perlu macet-macetan di jalan. Sekarang saya di rumah bisa melihat anak saya yang tadinya merangkak sekarang udah bisa jalan. Misalnya kita cari aspek positif. Dan bila perlu kita terhubung dengan organisasi komunitas ya seperti organisasi agama, alias spiritualisme yang membuat kita jadi lebih tenang lah, adem gitu. Ada grup yang memang saling memberi support. Batasi screen time ini penting ya Bapak Ibu. Sekarang kita eranya gadget, ya laptop, HP, TV. Ini nggak hanya anak-anak yang perlu kita batasi screen time, tapi kita orang dewasa juga. Istirahatkan mata kita, istirahatkan pikiran kita dari melihat atau fokus pada layar. Ya. Kemudian yang ternyata ya bisa membantu mood kita itu membaik adalah dengan cara menolong orang. Believe it or not, helping other people will make you feel better. Walaupun rasanya lagi sulit, ya, kita pun rasanya lagi butuh ditolong, tapi saat kita melakukan perbuatan baik untuk orang lain, itu akan memberi pengalaman positif dan perasaan yang lebih enak, perasaan yang lebih lega. Hal simpel aja, ya, donasi, kasih tip lebih buat ojek online, atau kita sekedar kirim doa atau WA teman kita yang lagi isoman. Ya, lakukan perbuatan positif untuk orang. Self care penting, jangan lupa ya makanan gizi berimbang, olahraga. Ini Bapak Ibu udah tahu, udah sering dipromosikan ya di suluh ya penyuluhan-penyuluhan oleh dokter-dokter udah pasti nih wajib merawat diri ya karena kita sedang membutuhkan imunitas yang amat sangat optimal selama masa pandemi. Oke, ini terakhir saya akan kasih sedikit tips ya cara-cara untuk menenangkan diri Bapak Ibu saat sedang mengalami kecemasan. Kita perlu belajar untuk membuat diri kita relax. Salah satu yang bisa dipelajari antara lain adalah teknik relaksasi. Ya, teknik relaksasi ini, kalau ini yang digambar ini kan seperti meditasi ya, tapi nggak harus seperti ini. Sebenarnya kalau bisa malah berbaring atau bersandar, Bapak Ibu sandaran gitu ya. Kemudian kita tarik nafas. Ya. Tarik nafasnya lewat hidung dan dihembuskannya lewat mulut. Dan pernapasannya itu lambat. Dadanya nggak naik, tapi nanti yang naik turun adalah perut. Ya, boleh pejamkan mata. Kita fokus dan relax sama pernapasan. Ya, fokus sama nafas, badannya juga otaknya relax. Kemudian ada teknik grounding, salah satu teknik yang bisa juga dipraktekkan. Teknik grounding ini nanti Bapak Ibu mengaktifkan panca indera. Ya, misalnya kita udah overthinking, aduh gimana nih kalau besok, aduh nanti kalau aku COVID gimana, aduh nanti kalau keluarga aku aman gimana, nanti kalau aku ini,
mulai overthinking, kita langsung tarik pikiran kita ke momen sekarang dengan teknik ini ya. Oke, aku harus latihan grounding. Sebutkan 5 benda yang bisa dilihat saat langsung. Oh, aku bisa lihat bantal, bisa lihat jam, buku, bolpen, ya. 5 hal yang bisa dilihat, 4 hal yang bisa didengar pada saat ini, kemudian 3 hal yang bisa disentuh, ya langsung raba nih. Mau pegang tisu, mau pegang apa, raba, ya. Atau kain dari jilbab atau raba rambut kita, gitu. Tekstur kulit. Kemudian 2 hal yang bisa kita ya kita bauin wangi apa atau benda apa kita coba cium, dan 1 hal yang bisa kita rasa juga. Kalau perlu minum, makan, atau permen ya buat dirasakan. Nah, ini silakan Bapak Ibu praktikkan cara-caranya ya. Tapi sekali lagi pesan dari saya, kalau cara-cara ini dilakukan, tapi kecemasan Bapak Ibu itu sudah menimbulkan penderitaan dan mengganggu kehidupan, sepertinya perlu untuk dibantu oleh profesional, yaitu dokter spesialis kesehatan jiwa, ya, dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater untuk menilai kondisi anxiety. Di RSPI Pondok Indah, ini ada saya dan senior saya, Dr. Aswin Kando. Ini jadwal praktek kami. Kalau saya ada di hari Senin, Selasa, dan Jumat di RSPI Pondok Indah. Silakan Bapak Ibu kalau memang memerlukan bantuan dari kami untuk membantu mengatasi gangguan ansietas Bapak. Ini email dan juga sosial media saya. Mudah-mudahan kita bisa tetap terhubung, bisa sama-sama memberikan motivasi, inspirasi, dan support satu sama lain selama pandemi. Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan kembalikan pada moderator Dr. Giovanni. Thank you. Ya, terima kasih Dr. Zulfia atau Dr. Vivi. Biasa kita manggilnya Dr. Vivi ya dok, biar lebih akrab. Iya. Jadi terima kasih untuk Dr. Vivi atas pemaparan materinya, sungguh komprehensif dan banyak sekali tips-tips yang mungkin bisa Bapak Ibu dan termasuk saya sendiri bisa praktekkan di rumah di era pandemi yang pasti tidak mudah untuk semua orang ya dok ya. Betul. Nah, tadi mungkin juga sebelumnya tadi Dr. Vivi sudah mengingatkan atau sudah sempat mention nih sebelum kita masuk ke Q&A, Dr. Vivi berpraktek di Polipsikiatri lantai 2 Rumah Sakit Pondok Indah setiap hari Senin pukul 1 sampai 4 sore dan hari Selasa dan Jumat pukul 5 sore sampai jam 8 malam. Dan jika Anda mau berkonsultasi langsung, Anda tidak perlu khawatir apalagi cemas untuk datang ke Rumah Sakit Pondok Indah karena kami sudah menetapkan berbagai protokol-protokol yang pastinya dapat mengurangi atau membuat Anda tidak perlu cemas dan tetap sehat tanpa cemas. Nah, tadi saat Dr. Vivi memaparkan materinya sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom Q&A ini. Kita bacakan, kita mulai aja nih. Sebelum nanti mungkin dimarahin sama beberapa partisipan karena mana nih pertanyaan saya belum dijawab. Ini karena udah banyak sekali. Oke, kita masuk ke sesi Q&A ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Ayu Sarah Novriska. Saya saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena di-dimer tinggi dan juga barusan kehilangan kedua orang tua karena COVID. Selama di rumah sakit, saya merasa cemas gelisah dan tidak bisa tidur. Bagaimana cara saya mengembalikan kesehatan mental saya dan bisa menghilangkan kecemasan saya? Sebelumnya untuk Ibu Ayu Sarah turut berduka cita yang mendalam ya Bu atas kehilangan kedua orang tuanya. Silakan Dok. Bagaimana apakah ada tips atau cara untuk mengembalikan kesehatan mental, terutama saat kehilangan orang yang penting dalam hidup kita ya dok ya? Ya, Ibu Ayu Sarah, saya ikut prihatin dengan kondisi yang Ibu alami dan kita sangat berduka cita ya dengan apa yang Ibu alami. Semoga kondisi ini bisa segera terlewat. Saat ini Ibu sedang dirawat di rumah sakit karena ada dimer tinggi dan selama di rumah sakit ada perasaan cemas, gelisah, ya tidak bisa tidur. Untuk kondisi ini memang perlu dilakukan berbagai cara supaya kecemasannya segera teratasi. Ya. Satu, Ibu perlu fokus sama solusi yang bisa dilakukan saat. Maksudnya apa? Oke, Ibu lagi dirawat
karena ada dimar tinggi, berarti ibu fokus dengan perawatan, percaya pada dokter yang merawat, pada DPJP-nya, ikuti anjurannya. Misalnya ada obat, kemudian pola tidurnya, ya, pola makannya, semua diikuti. Kita fokusnya ke situ. Memang kadang pikiran kita langsung kebawa ke masa-masa yang, aduh, kita merasa kehilangan, merasakan sedih. Ya. Saat itu terjadi, ibu perlu berbicara dengan seseorang. Misalnya di situ ada keluarga yang menunggu, atau bisa telepon, ya, cerita aja. Perasaanku lagi nggak enak nih, atau aku lagi kangen nih sama mama papa misalnya. Kita perlu berbicara. Jadi fokus pada solusi, pada hal yang bisa ibu lakukan saat ini, kemudian bicarakan perasaan yang ada. Karena kalau nggak dibicarakan, itu perasaannya ini mendem di dalam. Ya, oleh karena itu, kalau cara-cara ini sudah dilakukan tapi tidak berhasil, mungkin ibu bisa minta ke dokter penanggung jawabnya, DPJP-nya, untuk apakah bisa dikonsultasikan ke psikiater untuk bisa membantu ibu melewati kondisi ini, gitu ya, untuk ngatasin kecemasan dan juga tidak bisa tidur, agar cepat pemulihannya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa segera membaik ya, Ibu Ayu Sarah. Oke, berarti tadi kuncinya 2 ya dok ya. Usahakan untuk fokus pada kondisi saat ini, yaitu fokus utamanya saat ini adalah pemulihan dari Ibu Ayu dan mencari orang yang bisa diajak sharing ya dok ya, baik secara virtual. Untuk saat ini kan mungkin tidak memungkinkan ya untuk bertemu secara langsung, bisa lewat virtual, mungkin lewat video call atau telepon, seperti itu ya dok ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Andy Jusman. Apa ultimate impact dari kecemasan atau anxiety? Apakah ada kemungkinan menjadi permanen? Dan selama pandemi, saya siklus tidurnya terganggu karena pikiran yang selalu berputar-putar sebelum tidur dengan objek yang tidak jelas yang dipikirkan. Apakah ini normal? Dan apakah ada saran untuk mengatasi gangguan tidur tersebut? Ini mungkin juga banyak dialami oleh orang-orang, terutama di masa pandemi seperti ini, dok. Kira-kira apakah ada solusi untuk terutama gangguan tidurnya, dok? Baik, Pak Andy. Sepertinya Bapak tidak sendiri ya, banyak yang mengalami hal seperti ini. Ultimate impact apa dari anxiety ini kalau tidak diatasi? Semakin mengganggu kualitas hidup. Kualitas yang tadinya Bapak bisa enjoy, menikmati kehidupan, bisa merasakan perasaan bahagia, akhirnya perasaan kita itu terpenuhinya dengan perasaan yang negatif. Saya umpamakan gini, hati kita ini kayak kontainer gitu ya, kayak satu suatu bola lah gitu, misalnya ya, yang punya kapasitas, misalnya kapasitasnya cuma berapa liter gitu, ya, di dalam tempat ini, di dalam kontainer ini. Nah, kalau isinya itu hanya cemas, sedih, takut, marah, nggak punya tempat untuk merasa bahagia. Gitu. Oleh karena itu kecemasannya harus segera diatasi supaya dia jangan banyak-banyak ngambil space-nya ya, sedikit aja. Jadi kita tetap punya perasaan bahagia, bisa menikmati hidup. Gitu. Apakah bisa permanen? Tergantung dari kondisi setiap individu. Kalau memang kecemasannya ini muncul karena pandemi, bisa jadi selama pandemi, kalau pandeminya belum teratasi, kecemasannya masih ada, Pak. Karena stresornya adalah pandemi. Ya. Tapi tentunya kalau di terapi, dibantu dikurangi anxiety-nya, kemudian dibantu oleh psikiater cara mengatasi kecemasannya, nanti walaupun pandeminya belum berakhir, tapi Bapak sudah lebih bisa menghadapi, gitu. Kecemasannya sudah jauh berkurang. Ya. Kalau yang permanen itu biasanya memang sebelum pandemi, itu sudah ada gejala-gejala ke arah gangguan mental. Gitu. Mungkin sudah ada kecemasan juga sebelumnya, sudah ada ansietas juga. Ya, jadi sekarang jadi lebih diperparah karena pandemi. Ya. Susah tidur, pikiran muter-muter ini juga bagian dari ansietas. Kalau saran saya adalah Bapak boleh coba berbagai cara ya. Kalau untuk tidur kita bisa coba sleep hygiene namanya. Sleep hygiene itu kita melakukan setting suasana untuk tidur. Jadi kamar tidurnya dimatiin lampunya, redup, suasananya hening, tidak ada lagi gadget, TV. Di tempat tidur hanya untuk tidur, tidak boleh untuk sambil nonton TV, main HP, nonton drama Korea, dan sebagainya, itu nggak boleh. Tempat tidur hanya untuk
tidur. Ya, kemudian kita sudah setting untuk bisa relax pada jam tertentu, dan itu di setting, namanya sleep hygiene. Ya. Kemudian kalau masih ada pikiran-pikiran yang muter-muter dengan objek yang tidak jelas, tips dari saya adalah gini, ini buat Bapak Ibu semuanya ya, ambil kertas, oke, kemudian ambil bolpen, tulis apapun yang muncul di pikiran pada saat itu. Saya tahu dok pikirannya apa, nggak jelas, nggak apa-apa, tulis aja. Ya, misalnya gini, aduh ngapain nih saya disuruh dokter tulis-tulis, aduh apa sih pikiran muter-muter, aduh kenapa sih aku nggak bisa tidur, aduh kenapa sih dunia kayak begini amat, tulis aja semuanya. Oke, udah ditulis di kertas, kemudian diurak-urak, terus buang ke tong sampah. Balik lagi ke tempat tidur. Kalau teknik ini Bapak kayaknya masih ngeganggu ya, maksudnya masih susah tidur, masih cemas, berarti kayaknya perlu dibantu sama psikiater untuk dibantu juga mungkin dengan medikasi, dengan obat. Gitu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan dari Bapak Andy. Mungkin dok bisa diperjelas kira-kira untuk sleep hygiene-nya itu berapa lama sampai Pak Andy atau mungkin Bapak Ibu bisa menemui dokter gitu. Kira-kira berapa lama dok kita bisa mencoba terapi non farmakologi sebelum ketemu dokter? Ya, kita bisa mencobanya paling tidak dalam 2 minggu, kita berikan waktu ke diri kita untuk mengubah pola. Ya. Oke, 2 minggu saya akan coba terus nih. Rutin. Udah jam 10, matiin gadget, matiin lampu, suasana nyaman, tidur gitu ya. Kita udah mempersiapkan diri kita untuk tidur. Begitu terus setiap malam, kalau masih nggak bisa tidur juga, berarti kayaknya memang udah perlu dibantu mungkin dengan farmakologi atau dengan obat juga untuk mempercepat prosesnya. Ya. Dok, kenapa sih harus pakai obat? Ini kan masalah mental, masalah psikologis. Betul, tapi pikiran, perasaan, dan perilaku kita diaturnya di mana? Di otak. Di otak ada area-area yang mengatur pikiran, mengatur perasaan, ya, emosi, mengatur perilaku. Dan itu yang mau kita fix dengan obat. Kita perbaiki di situ dengan obat. Gitu. Makanya ada dokter spesialis yang ngurusin itu. Gitu. Karena memang ada obat yang akan fokusnya ke area otak yang mengatur pola tidur, pikiran, perasaan, perilaku. Oke, terima kasih Bapak Andy. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Andrini Imandari. Saya penyintas depresi. Sebelum pandemi memburuk, psikiater sempat menyarankan saya untuk jalan-jalan melihat dunia luar meskipun cuma di kendaraan untuk mengebus serotonin. Sekarang sudah tidak bisa karena pandemi semakin memburuk, boro-boro jalan-jalan, bahkan saya berani keluar teras rumah pun sulit. Ke psikiater atau ke rumah sakit juga tidak pernah lagi karena psikiater saya saat ini sudah membuka layanan karena psikiater saya tidak membuka layanan telekonsultasi. Apa yang saya harus lakukan untuk meningkatkan serotonin meskipun di rumah aja? Lalu jika saya mau lanjut kontrol dengan psikiater untuk mendapatkan obat, apakah bisa kontrol dengan dokter Vivi meskipun selanjutnya ke psikiater lain karena medical record-nya di rumah sakit lain? Silakan dokter. Baik Bu Andrini, thank you ya sudah sharing kondisinya dengan kita. Sebagai seorang penyintas depresi, mungkin kondisi pandemi ini memang akan membuat jadi tercetus lagi gejala-gejalanya ya. Nah, buat informasi Bapak Ibu bahwa saat seseorang mengalami depresi, kadar serotonin di otak. Serotonin itu adalah suatu zat kimiawi di otak kita ya. Kayak kalau hormon kan di dalam tubuh kita, kalau ini adanya di dalam otak, ya, antar sel otak. Serotonin namanya, itu kadarnya rendah. Makanya orang yang mengalami depresi akan diberi obat untuk menaikkan kadar serotonin di otak. Nah, tidak hanya dengan obat, serotonin itu bisa meningkat dengan cara-cara yang alami, ya. Tapi tentunya kalau kadarnya rendah banget akan sulit obat. Cara-cara alaminya tadi ya, misalnya kita refreshing gitu, kita traveling. Tadi Bu Andri ini disaranin sama psikiater untuk ayo lihat dunia luar gitu, kalau perlu jalan-jalan aja di mobil ya. Tapi sekarang susah nih PPKM ini ya. Cara lain adalah yang paling sederhana itu serotonin bisa juga meningkat kalau kita dapat sinar matahari. Jadi walaupun di rumah, kalau punya halaman atau bisa buka jendela yang kena sinar matahari, itu akan membantu meningkatkan serotonin. Ya.
udara bebas itu juga. Makanya kenapa disuruh jalan-jalan keluar. Kalau misalnya punya ya halaman, ada udara bebas, tidak hanya di dalam ruangan. Terus kemudian makanan-makanan tertentu bisa meningkatkan serotonin ya, seperti kacang-kacang. Kemudian juga salmon itu meningkatkan serotonin ya. Coklat ya itu juga bisa meningkatkan serotonin ya, hot chocolate. Terus kemudian olahraga itu juga bisa meningkatkan hormon serotonin. Dan juga quality time sama keluarga. Misalnya kita punya anak ya, atau sama suami kita berpelukan, sayang-sayangan, itu serotoninnya naik gitu. Nah ini cara-cara tanpa obat ya. Tapi kalau kadar serotoninnya sangat rendah, tentunya mungkin kurang ya, dengan cara-cara seperti itu akan sangat butuh obat. Kalau Ibu Andri ini mau melanjutkan kontrol misalnya dengan saya, tapi sebelumnya dengan psikiater lain, bisa-bisa saja nanti Ibu tentunya perlu menceritakan dulu ya kondisi. Seringkali memang kadang-kadang, aduh aku capek nih cerita ulang gitu ya, tapi simpulan dulu aja. Misalnya, dok, saya sebelumnya ke dokter psikiater ini, dari tahun sekian saya mengalami ini, saya diberi obat ini, dan terakhir saya dengan obat ini kondisinya begini. Nanti kita bisa melanjutkan terapi Ibu, jadi nggak mulai dari nol gitu ya. Kita bisa melanjutkan dari terakhirnya sudah sampai mana. Jadi kalaupun nggak ada medical record di RSPI, kalau Ibu tahu obat-obatannya apa saja, ya, atau masih punya resepnya atau bungkus obatnya, itu nanti dibawa aja untuk kita diceritakan supaya kita bisa lanjutin terapi. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Andri ini. Semoga menjawab ya. Ini karena keterbatasan waktu, ini satu pertanyaan terakhir dari Ibu Putri Purnama. Saya sebagai penyintas COVID baru-baru ini, namun yang saya rasakan sekarang cepat marah, cepat emosi, dan tidak bisa mengontrol emosi. Apakah ini ada hubungannya dengan kecemasan dari dampak terkena COVID, dan bagaimana cara mengatasinya? Dan saat ini, kalau tidur malam, saya sering terbangun dan seringkali merasa gelisah serta disertai dengan jantung yang berdebar kencang. Silakan Dok, ini juga mungkin mewakili banyak sekali pertanyaan bagi orang-orang atau Bapak Ibu di luar sana yang juga mengalami hal serupa, penyintas COVID, ada gangguan tidur, dan mungkin gangguan emosional lain. Silakan Dokter Vivi. Ya, Ibu Putri, sebagai penyintas COVID, ya, memang di satu sisi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan pasca kita menjalani mungkin perawatan atau isolasi mandiri. Ada hal yang disebut gejala long COVID atau long COVID syndrome. Artinya ada gejala-gejala sisa dari COVID, walaupun kita sudah PCR udah negatif atau sudah melewati fase isolasi mandiri, sudah bebas gejala, kadang masih ada gejala sisa. Nah, gejala sisanya ini yang sering terlupakan, bukan hanya gejala sisa di fisik, ya, seperti napasnya nggak plong, atau masih suka pusing, atau agak kelayangan. Ternyata gejala sisa atau long COVID untuk gangguan mental atau gejala mental itu juga ada. Yang paling sering adalah insomnia, susah tidur, dan ansietas, kecemasan. Jadi gejala-gejala marah, cepat emosi, nggak bisa kontrol emosi, mungkin bagian dari ansietasnya. Ya. Ada hal-hal yang ibu belum bisa ekspresikan. Kemudian sering terbangun malam, ya, tiba-tiba gelisah, jantung berdebar kencang. Nah ini juga sering dialami oleh penyintas COVID yang mungkin pernah dijauhkan dari keluarga, ya, isolasi, atau pernah dirawat. Gitu. Seringkali mengalami hal-hal yang sifatnya traumatis. Banyak dari pasien saya penyintas COVID yang malam hari tuh rasanya udah mulai gelisah, nggak nyaman, ada rasa takut, ya, karena banyak yang mengalami gejala-gejala trauma saat dirawat atau isolasi. Nah ini butuh dibicarakan, Bu Putri, butuh dirilis gitu perasaannya, karena kalau dipendam, ya, itu akan nggak nyaman. Tapi kita mengekspresikan perasaan bukan berarti kalau kita marah harus kita wah teriak banting barat, tidak. Tapi harus kita omongin gitu. Nah memang ngomonginnya ini kadang misalnya kita cerita sama suami atau sama keluarga, belum tentu orang mau dengerin ya. Jadi ya mungkin butuh profesional untuk bisa membantu Ibu Putri mengolah perasaannya, mendengarkan perasaan.
Oke. Semoga cukup menjawab ya Bu Putri. Jadi penting untuk mengekspresikan emosi kita dengan cara-cara yang tentunya terkontrol ya Dok ya, untuk meluapkan emosi yang ada di dalam perasaan kita atau di diri kita. Begitu banyak informasi yang benar-benar sangat bermanfaat dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semua untuk menghadapi era yang sangat-sangat sulit saat ini ya. Dan ini sepertinya masih akan panjang, tapi kita berdoa semoga keadaan ini segera pulih dan kita bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Gitu ya Dokter Vivi, dan tentunya kita sehat terus, baik tidak hanya sehat fisik tapi juga sehat mental. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami berharap apa yang sudah disampaikan oleh dokter pembicara kami, yaitu Dokter Vivi, bisa berguna bagi Bapak Ibu untuk memasuki era pandemi ini. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai bertemu lagi di webinar berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat.